Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah, karunia dan kenikmatan yang tiada cara yang dapat kita hitung satu persatu, manakala nikmat itu kita perhitungkan. Shalawat dan salam mari kita senantiasa haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mana beliau adalah suri teladan kita, beliau adalah panutan kita. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berbicara tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan, tentu sudut pandang orang tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan ini beraneka ragam, bermacam-macam dan tidak sama. Karena hal itu tergantung tingkat pendidikan mereka, tingkat pemahaman mereka, dan juga tergantung pula ke tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Misalnya, hikmah Ramadan menurut para penjual kelapa muda dadakan. Biasanya banyak penjual kelapa muda yang kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Kita akan menemukan mereka terutama menjelang buka puasa. Apa hikmahnya bulan Ramadan untuk mereka? Hikmahnya adalah kami bisa menambah penghasilan yang Masya Allah cukup menggiurkan, sehingga kami bisa membeli baju baru untuk anak dan istri. Itulah kira-kira hikmah menurut para penjual kelapa muda. Kalau hikmah menurut para pegawai apa? Di antara mereka mengatakan bahwa jam kerja menjadi lebih sedikit, kita berangkat lebih siang dan pulang lebih awal. Itu kira-kira mungkin menurut sebagian para pegawai tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan. Kalau anak-anak sekolah mungkin juga nggak jauh beda dengan para pegawai. Mereka juga sama, berangkatnya agak siang, pulangnya agak awal. Terus kalau penjahat, mungkin dia juga menganggap ada hikmahnya. Jam kerja dia itu bisa dipindahkan ke malam hari, karena siang harinya mungkin dia lemas karena dia berpuasa. Itu pun kalau dia berpuasa. Hikmah-hikmah yang kita sebutkan di atas tadi tentunya adalah hikmah dalam tanda kutip bersifat duniawi. Hanya kepentingan duniawi yang dipikirkan oleh orang-orang tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, tentu dia tidak berpikiran sesempit itu. Bukan berarti penjual kelapa muda, para pegawai dan para siswa bukanlah orang beriman. Namun dalam artian ini kita tidak mendeskripsikan salah satu pekerjaan, tetapi kita akan mengkoreksi diri kita sendiri. Orang yang beriman, dia tidak hanya menjadikan kepentingan duniawi sebagai hikmah dari sebuah amalan, akan tetapi orang-orang yang beriman akan menjadi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai hikmah dari amalan yang dia lakukan. Di mana hal itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan di awal tadi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hikmah puasa menurut orang-orang yang beriman adalah untuk menggapai ketakwaan. Nah, ketakwaan itu sifatnya sangat luas. Kata para ulama, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk diantara adalah larangan yang sangat jelas, yaitu korupsi. Di dalam ibadah puasa terdapat kejujuran seorang insan yang sangat mendominasi dirinya. Sekarang kalau misalnya orang berpuasa atau tidak berpuasa, yang tahu siapa? Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Mungkin saja ada orang yang tidak puasa, misalnya dia kesiangan, kemudian dia bangun jam 6.30. Tentunya waktu sudah habis dan terlanjur dia makan nasi goreng sampai kenyang. Kemudian sisa-sisa minyaknya dia bersihkan sampai tidak tersisa sedikit pun. Tanda-tanda orang baru makan. Setelahnya dia berangkat ke kantor, menampakkan diri, berangkat dalam keadaan lemas, matanya agak kuyu seakan-akan dia berpuasa. Apakah teman-teman di kantornya tahu? Tidak tahu. Jadi di dalam ibadah puasa, kejujuran seorang hamba itu sangatlah dominan, manakala
lihat dia menjalankan ibadah tersebut. Adapun sholat, orang bisa melihatnya, apalagi berhaji, orang bisa melihatnya, dan seterusnya. Tapi puasa, ketika seorang insan berpuasa tidak makan dan tidak minum, sementara dia mampu untuk makan dan minum, manakala tidak dilihat oleh orang lain. Sebenarnya di sini kita sedang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu jujur dan ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Seandainya seorang hamba mempraktikkan kejujuran ini bukan hanya ketika dia berbuka puasa saja, tetapi ketika dia menjalankan amanah, ketika dia menjalankan pekerjaan, ketika dia menjalankan tugas, berarti orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah mencapai sebuah hikmah yang sangat agung dari berpuasa. Oleh sebab itu, kalau misalnya Anda sudah berpuasa tapi Anda masih korupsi, berarti puasa Anda ini belum benar. Dan korupsi ini bukan hanya berlaku dalam masalah uang saja, termasuk dalam masalah waktu. Jadi korupsi itu bukan hanya masalah uang atau materi saja, waktu juga termasuk hak dalam korupsi. Kalau kita cermati, puasa seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ada start dan ada finishnya. Sholat ada waktu awalnya dan ada waktu akhirnya. Haji juga sama, waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat pun juga ada, dilakukan per tahun dan ada aturannya. Begitu pula puasa. Puasa juga ada start dan finishnya, ada awalnya dan ada akhirnya. Awalnya dimulai puasa dengan terbitnya fajar shadiq dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Seorang hamba nggak boleh menambah waktu puasa tersebut. Misalnya dia ingin pahalanya lebih banyak dan dia ingin puasanya sampai isya, makanan sudah ada di hadapan dia. Namun dia ingin menambah amalannya lebih banyak lagi, maka ini nggak bisa karena puasa itu sudah diatur waktunya. Jadi di sini seorang insan berusaha untuk tepat waktu dalam puasanya. Awalnya dia tepat, bukannya juga demikian. Sebenarnya ini merupakan sarana untuk mendidik kita agar kita bisa tepat waktu dan disiplin. Di dalam pekerjaan kita pun juga tepat waktu. Ketika sudah terbiasa untuk tepat waktu dalam berpuasa, kita terbiasa untuk awal waktunya, kita tidak mundur, akhir waktunya juga tidak mundur. Kemudian juga dalam buka puasa kita seperti itu pula. Ketika sahur juga seperti itu. Seharusnya ketika bekerja juga seperti itu. Sekarang kenyataannya tidak. Banyak orang berpuasa namun amat disayangkan. Ketika mereka berpuasa tepat waktu, namun ketika masuk kerja nggak tepat waktu. Seharusnya masuk jam 7, dia berangkatnya jam 8. Seharusnya pulang jam 2, dia pulang jam 12. Korupsi waktu itu namanya. Tapi anehnya, giliran dia minta hak, dia ingin mendapatkan gaji. Anehnya, dia nggak mau dikorting gajinya. Ketika masuk waktu untuk bekerja, dia minta dikorting. Ketika mendapatkan gaji, nggak mau dikorting. Itu kan curang, tidak jujur, dan itu adalah korupsi. Maka puasa sebenarnya adalah salah satu ibadah yang bisa mengikis perilaku-perilaku negatif seorang insan. Dan itulah orang-orang yang telah berhasil dalam puasanya. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara puasa dengan upaya untuk mengikis keinginan untuk menyelewengkan tugas. Entah itu berbentuk korupsi yang bersifat materi atau korupsi yang bersifat waktu dan yang semisalnya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan puasa Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, tidak mengulangi perilaku korupsi yang mungkin sebelumnya kita pernah lakukan, atau jika kita tidak pernah melakukan korupsi maka kita bisa mempertahankannya hingga akhir hayat kita, dan kelak kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.